Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita akan baca ayatnya lebih dahulu sebelum kita masuk penjelasan dari renungan kita pada pagi ini. Dari kitab Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15, dan kemudian nanti kita akan baca dan bandingkan di dalam kitab 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan untuk kita, demikian firman Tuhan. Dari kitab Yesaya pasal 30 ayat 15, sebab beginilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saya ulangi ayat 15, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kita baca ayat yang lain dari kitab 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya berikan judul renungan pada pagi ini dengan sebuah judul tenang dan bertahan. Pernahkah kita mengikuti sesi foto keluarga? Ya, mengikuti sesi foto keluarga, pemotretan beberapa kali untuk mendapatkan sebuah pose yang tepat, yang menarik, ceria, dan kalau itu bisa kita lakukan dengan baik dalam rangkaian foto yang bersama-sama dengan keluarga, maka sebetulnya kita akan dapat memperhatikan yang menarik dari pemotretan yang kita sedang lakukan. Ketika beberapa potretan mungkin ketika dijepret begitu dalam foto di foto studio, kita berulang kali dan itu menjemukan, melelahkan, ya. Dan mungkin dari beberapa anggota keluarga kita mungkin juga bosan dengan apresiasi wajah yang tidak ada senyum gitu. Sebaliknya, padahal ketika diajak untuk dalam pemotongan itu sebetulnya adalah gaya dan posisi yang baik adalah ekspresi wajah yang ceria, kemudian dengan senyum yang alami, tidak dibuat-buat sehingga menghasilkan pose-pose foto yang mungkin bagus, yang seperti kita harapkan gitu. Nah, jika Anda pernah pasti akan memperhatikan apa yang dikatakan atau arahan dari fotografer. Setiap kali seluruh kita dalam keluarga berhasil mendapatkan pose yang ideal menurut fotografer, arahan mereka, fotografer ini kemudian memberikan aba-aba, tenang, tahan, jepret, gitu ya. Tenang, tahan, dan kemudian dilakukan jepret, 1, 2, 3. Tapi yang menarik adalah, ya, tenang, tahan, semua rileks, 1, 2, 3, jepret, gitu ya. Nah, ternyata kalau memang kita bisa tenang, akan menghasilkan foto yang bagus. Meski posenya sudah tepat, arahannya sudah tepat, kita sudah tersenyum, tapi kalau kita nggak berusaha tenang dan tidak bergerak untuk beberapa saat, kita nggak akan mendapatkan pose foto yang baik. Nah, kata kuncinya adalah tenang dan bertahan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, menjadi tenang dan bertahan dalam kasih karunia Tuhan adalah sebuah kekuatan yang akan membawa pengalaman hidup kita yang sangat menyenangkan. Apalagi kalau diperhadapkan kepada situasi kondisi yang terjadi dalam konteks ayat-ayat, ya, dalam konteks ayat-ayat yang kita baca pada pagi ini. Kalau kita baca dalam kitab Yesaya tadi, Yesaya memberikan satu peringatan kepada mereka, ya, orang-orang Israel, supaya mereka tetap tinggal tenang dan hidup dalam pertobatan. Nah, mengapa demikian? Karena memang kondisi yang dialami oleh orang-orang Israel pada waktu itu, kondisinya betul-betul mereka ada dalam kondisi yang awalnya itu boleh saya katakan mereka hidup dalam tidak dalam pertobatan, karena itu mereka didisiplin oleh Allah selama 70 tahun, dan semasa dibuang di Babel itulah Yesaya melayani. Dan Yesaya melayani bukan saja orang-orang yang ada di pembuangan, tapi juga orang-orang yang tertinggal di Yerusalem, di Yehuda, ya, di Israel begitu. Dan mereka sama-sama mengalami kondisi keadaan yang tidak mudah karena mereka sepertinya ditinggalkan oleh Tuhan. Kondisi keadaan yang tidak mudah, keadaan yang sulit, dan Yesaya memberikan nasihat kepada mereka untuk tenang dan bertahan. Sebaliknya dalam perjanjian baru, ya, dalam perjanjian baru tadi kita menemukan sebuah arahan dari Petrus, sebuah arahan dari Petrus yang mengatakan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Apa yang dimaksud dengan kesudahan segala sesuatu? Nah, kesudahan segala sesuatu sudah dekat ini berarti memang kondisi keadaan yang perlu kita perhatikan adalah kita itu ada di penghujung zaman. Nah, di penghujung zaman, zaman itu biasanya yang terjadi adalah hal-hal yang tidak mudah, kesulitan-kesulitan yang dialami oleh umat Tuhan, ya. Karena itu nasihatnya adalah kuasailah dirimu, jadilah tenang. Mengapa demikian? Dijelaskan supaya kamu dapat berdoa. Jadi ketika kita dapat menguasai diri kita, kita akan menjadi tenang dan bisa berdoa. Dengan kata lain, ketika kita bandingkan dengan apa yang menjadi harapan Yesaya tadi yang mengatakan bahwa dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu, dalam tinggal tenang dan percaya, dalam pertobatan itu terletak kekuatanmu. Iya, karena memang inilah yang terjadi. Tenang dan bertahan itu adalah hal yang penting dalam menghadapi situasi apapun dalam kehidupan kita. Kondisi keadaan yang sepertinya menakutkan, membuat saya tidak tenang begitu. Tapi sekali lagi dari pengalaman yang uh, itu saya ceritakan, saya berusaha untuk rileks, tenang, sehingga kami sekeluarga, kita semua jemaat bisa berdoa sehingga semua kondisi keadaan yang kita lakukan itu aman dan mengalami kemenangan karena mendapatkan izin yang dari pemerintah, bahkan izin prinsip, ya. Jadi dalam kondisi keadaan yang tidak mudah, kita biasanya berusaha untuk mencoba dengan cara kita sebagai manusia. Entah itu perlawanan, entah itu persungutan, entah itu hal-hal yang membuat kita kadangkala tidak sadar bahwa kita sedang menciderai diri kita sendiri dalam hubungan kita dengan Tuhan oleh karena ketidaktenangan yang kita lakukan. Jadi saat kita tenang, maka kita akan mengalami sebuah seperti orang yang merdeka, kemerdekaan yang terbebas dari semua belenggu, karena memang
Dalam tinggal tenang itu terletak kekuatan. Kita akan mendapatkan kekuatan. Kekuatan apa? Ketika kita berdoa. Nah, orang yang tidak tenang, orang yang tidak bisa bertahan dalam menghadapi situasi yang sulit dalam hidupnya, itu adalah orang-orang yang akan sulit untuk datang kepada Tuhan dan berdoa. Tapi dalam tinggal tenang, rileks, ya, maka kita akan memperoleh kekuatan. Dari mana? Dari Tuhan ketika kita bisa menghadapi dengan senyuman karena kita bisa berdoa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau situasi yang kita hadapi adalah tantangan yang harus kita hadapi itu adalah tantangan komunitas, maka kita perlu hadapi bersama dengan komunitas. Kalau tantangan itu bersifat seperti keluarga, gitu, maka kita perlu hadapi dalam konteks keluarga. Dan kalau tantangan itu kita hadapi secara pribadi, ya, kita perlu hadapi secara pribadi. Tetapi yang paling penting dari semua itu, mau komunitas, mau keluarga, pribadi, yang penting dari semua itu adalah berdoa. Ya, berdoa. Dan biarlah kita tenang, bertahan. Sekali lagi yang paling penting dalam menghadapi situasi tantangan baik dalam komunitas, dalam keluarga atau pribadi begitu. Yang paling penting dari semua itu adalah biarlah kasih karunia Tuhan memampukan kita untuk kita berdoa. Karena saat kita berdoa kita akan dapat memperoleh ketenangan. Kalau kita mendapatkan ketenangan, kita akan mendapatkan kekuatan yang datang dari Tuhan. Jadi ketenangan dari Tuhan itu akan memimpin kita, menuntun kita, memberikan petunjuk yang jelas dari pengalaman kehidupan kita, sehingga hati, pikiran, perasaan kita terfokus bukan kepada persoalan yang kita hadapi, bukan kepada tantangan yang kita hadapi, tapi kepada Tuhan yang akan memberikan kemenangan, keberhasilan dari pengalaman-pengalaman kesulitan yang kita hadapi. Yakinlah bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik. Tuhan pasti akan dapat menolong, Tuhan pasti akan dapat memampukan kita untuk kita boleh melewati entah itu yang kita katakan gelombang kehidupan, entah itu badai kehidupan, entah itu persoalan kehidupan. Yang jelas semua persoalan, tantangan, apapun namanya, kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, kita akan dapat melewati itu. Karena itu kita perlu percaya dan dalam tinggal tenang dan bertobat itu terletak kekuatan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dia Bapa yang baik, dia Gembala yang baik, dia akan mengadakan penyediaannya berlimpah sesuai dengan kebutuhan kita. Ketika ada kekurangan dalam kehidupan kita, kekurangan apa yang kita perlukan, dia akan menyediakan, entah itu untuk usaha, pekerjaan, keuangan rumah tangga kita, bahkan keuangan untuk bangun gereja, gitu ya, keuangan untuk komunitas kita. Itu adalah masalah kita bersama yang kita perlu ada bersama-sama dengan berdoa. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita renungkan baik-baik. Apa yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita? Apa yang menjadi tantangan dalam kehidupan kita hari ini? Biarlah itu tidak akan menggelisahkan hati kita, tapi akan memampukan kita untuk tetap tenang karena Tuhan yang memampukan kita. Biarlah apa yang saya sampaikan menjadi berkat buat kita semua. Yakinlah hari ini bersama-sama dengan Tuhan kita menghadapi tantangan itu dan kemenangan yang kilang gemilang telah Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Amin.